Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Nur Hasana dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang proses penyimpanan arsip. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu adalah surat masuk. Setelah Kedua, itu yaitu adalah mengisi lembar disposisi. Lembar disposisi ini harus diisi berdasarkan surat masuk ke dalam instansi kita. Yang pertama kita harus mengenali dulu jenis surat kita itu termasuk ke rahasia, penting atau biasa. Nah, untuk surat yang akan disposisi ini yaitu adalah bentuk biasa. Jadi kita di sini conteng biasa. Selanjutnya kita memasukkan nomor surat. Nah, kita memasukkan nomor yang berada di dalam surat. Yang selanjutnya adalah kita memasukkan tanggal surat yang tertera di surat masuk kita tadi, yaitu selanjutnya kita masuk ke asal surat. Asal surat yang ditulis di sini adalah asal dari pengirim surat masuk tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kolom di bawah yaitu hal. Nah, yang selanjutnya adalah diserahkan kepada. Nah, untuk pengaduan penipuan iklan ini berarti masuk ke media pemasaran. Jadi kita tulis di sini pemasaran. Nah, untuk catatan atau keluhan yang terdapat di dalam surat itu. Lalu kita masuk ke instruksi pimpinan. Nah, setelah lembar disposisi ini dibuat, lalu akan diajukan kepada pimpinan. Nah, untuk instruksi pimpinan ini, jikalau disetujui oleh pimpinan akan langsung disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Yang ketiga adalah setelah lembar disposisi itu dibuat, kita akan membuat indeks dari surat masuk tersebut. Yang pertama adalah judul surat, nama instansi yang mengirimkan surat tersebut, lalu masuk ke nomor surat. Nah, itu kita masukkan nomor yang ada di dalam surat masuk tersebut. Lalu di sini ada tanggal surat. Kita masukkan tanggal surat yang persis seperti yang ada di surat masuk tersebut. Lalu kita masuk ke perihal. Perihalnya adalah pengaduan penipuan iklan. Yang selanjutnya adalah kode surat. Nah, untuk kode surat ini disesuaikan dengan instansi atau organisasi masing-masing. Contohnya di sini kita menggunakan sistem abjad, jadi kita menggunakan inisial dari nama organisasi atau instansi tersebut atau nama si pengirim surat tersebut. Oke, kita masuk ke step selanjutnya, step keempat ya. Untuk step keempat itu kita masuk ke memasukkan surat masuk itu ke dalam buku agenda surat masuk. Yang pertama itu kita tulis nomor, lalu nomor agenda, lalu nomor surat yang tertera di surat masuk kita itu,
Lalu di sini kita buat lalu isi ringkasan atau perihal. CV Kaktus. Ditujukannya itu di PT Sindo Makmur. Lalu kodenya kita masukkan kode klasifikasi. Setelah itu kita masukkan keterangan. Nah, keterangannya surat ini mungkin surat masuk ya, jadi tulis di sini masuk. Setelah surat masuk dicatat di buku agenda, langsung kita masukkan surat masuk tersebut ke dalam map bersamaan dengan lembar disposisi. Setelah itu kita masukkan ke dalam filing kabinet. Yang pertama adalah sistem abjad. Untuk sistem abjad itu sendiri, jika kita memasukkan surat masuk atau keluar, kita berdasarkan abjad. Yang pertama AA atau A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Yang kedua adalah berdasarkan masalah atau subjek. Jadi kita menggunakan sistem ini berdasarkan masalah atau subjek di dalam surat itu. Dan untuk yang ketiga adalah sistem wilayah. Jadi kita menggunakan sistem ini berdasarkan wilayah yang tertera di dalam surat masuk itu. Yang keempat adalah sistem kronologi atau sistem tanggal. Jadi kita memasukkan tanggal yang tertera di dalam surat masuk tersebut. Yang kelima adalah sistem numerik atau nomor. Jadi kita memasukkan nomor surat yang ada di dalam surat masuk tersebut. Itu saja penjelasan dari aku tentang proses penyimpanan arsip dan sistem penyimpanan arsip. Semoga membantu. Kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.